Drop it. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam kehidupan bersama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat ataupun bangsa, musyawarah mutlak diperlukan. Dalam proses musyawarah itu berlangsung dialog dan komunikasi sesuai dengan prinsip-prinsip akhlak untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Musyawarah memiliki posisi mendalam dalam kehidupan masyarakat Islam, bukan sekedar sistem politik pemerintahan, tapi juga merupakan karakter dasar seluruh masyarakat. Seluruh persoalan didasarkan atas musyawarah, lalu dari masyarakat prinsip ini merembes ke pemerintahan. Dalam Islam, musyawarah telah menjadi wacana yang sangat menarik. Hal itu terjadi karena istilah ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, sehingga musyawarah secara tekstual merupakan fakta wahyu yang sangat tersurat dan bisa menjadi ajaran normatif dalam Islam, bahkan menjadi sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan umat Islam, yang dalam setiap detik perkembangan umat manusia, musyawarah senantiasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan di tengah perkembangan kehidupan umat manusia. Musyawarah yang diajarkan oleh Al-Quran bisa dianggap sebagai tawaran konsep utuh yang selalu relevan dengan setiap perkembangan politik umat manusia. Bagaimanapun bentuk konsep politik yang terjadi, musyawarah tetap memiliki relevansi yang tidak terbantahkan, karena musyawarah merupakan ajaran yang bersumber langsung dari Tuhan. Rasulullah adalah orang yang suka bermusyawarah dengan para sahabatnya. Bahkan beliau adalah orang yang paling banyak bermusyawarah dengan sahabat. Beliau bermusyawarah dengan mereka di perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan lainnya. Terkadang beliau mengalah dan mengambil pendapat mereka untuk membiasakan mereka bermusyawarah dan berani menyampaikan pendapat dengan bebas, sebagaimana di perang Uhud. Di Hudaybiyah, Rasulullah bermusyawarah dengan Ummu Salamah ketika para sahabat enggan bertahalul dari ihram. Rasulullah telah merumuskan musyawarah dalam masyarakat muslim dengan perkataan dan perbuatan, dan para sahabat dan tabi'in, para pendahulu umat Islam, mengikuti petunjuk beliau, sehingga musyawarah sudah menjadi salah satu ciri khas dalam masyarakat muslim dalam setiap masa dan tempat. B. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud musyawarah menurut Al-Quran? Yang kedua, apa saja manfaat dari melakukan musyawarah? Yang ketiga, apa saja etika melakukan musyawarah? C. Tujuan. Memahami pengertian musyawarah menurut Al-Quran, mampu memahami fungsi serta manfaat dalam bermusyawarah. 3. Mengetahui etika dalam bermusyawarah. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian musyawarah. Istilah musyawarah berasal dari kata masawarah. Ia adalah masdar dari kata kerja syawara yawiru yang berakar kata shin, waw, dan ro dengan pola fa'ala. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok, menampakkan dan menawarkan sesuatu dari makna terakhir. Muncul ungkapan syawartu fulanan fi amri, aku mengambil pendapat si fulan mengenai urusanku. Pendapat senada mengemukakan bahwa musyawarah pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat. Karenanya, kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu, dipakai juga kata musyawarah yang berarti berunding dengan berembuk-berembuk. Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Syura memang merupakan tradisi Arab pra-Islam yang sudah turun-temurun. Oleh Islam, tradisi ini dipertahankan karena syura merupakan tuntunan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah mengandung makna segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat, untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai
pembahasan bersama dengan maksud pencapaian keputusan atau penyelesaian masalah bersama. Selain itu, dipakai juga untuk musyawarah yang berarti berunding dan berembuk. B. Ayat-ayat tentang musyawarah. Dalam Al-Quran, kata syawara dengan segala perubahannya berulang 4 kali, yaitu asyara, syawira, tasyawur, dan syura. Sedangkan kata yang menunjukkan tentang musyawarah ada 3. Quran surat Al-Syura ayat 38, Quran surat Al-Baqarah ayat 233, dan Quran surat Al-Imran ayat 159. Pertama, surat Al-Asyura. Surat Al-Syura ayat 38 yang diturunkan di Mekkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina stajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum sura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran surat Al-Syura ayat 38. Ayat ini diturunkan di Mekkah sebelum hijrah dan sebelum berdirinya Daulah Islamiyah. Ini menunjukkan bahwasannya musyawarah merupakan salah satu karakteristik penting yang khas bagi umat Islam. Selain iman kepada Allah, mendirikan sholat, saling menolong dalam masalah ekonomi. Oleh karena itu, Allah memuji orang-orang yang melaksanakannya. Musyawarah merupakan salah satu ibadah terpenting. Oleh sebab itu, masyarakat yang menginginkan atau mengabaikan musyawarah dapat dianggap sebagai masyarakat yang cacat dalam komitmen terhadap salah satu bentuk ibadah. Dari ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebelum masa hijrah kaum muslimin sudah mengenal musyawarah. Bahkan sebelum agama Islam datang, masyarakat Arab sudah mengenal musyawarah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Nam ayat 32, bahwa Ratu Balqis, penguasa negeri Sabah yang hidup pada masa Nabi Sulaiman, dalam kepemimpinannya sering bermusyawarah dengan bawahannya. Yang kedua, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian apabila kedua suami istri ingin menyepih anak mereka sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan bermusyawarah antara mereka, maka tidak ada dosa atas keduanya. Ayat ini tergolong ayat Madaniyah yang menjelaskan bagaimana saatnya hubungan suami istri sebagai mitra dalam rumah tangga saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak mereka, seperti menyepih anak dengan jalan musyawarah. Ibnu Katsir mengatakan, di dalam menyepih anak, kedua orang tua harus mengadakan musyawarah. Tidak diperbolehkan menyapihnya yang dilakukan tanpa ada musyawarah. Lebih jauh lagi, dalam berhubungan rumah tangga suami istri, baik masalah pendidikan anak mereka, harta benda, rencana pengembangan masa depan mereka, dan permasalahan apapun dalam rumah tangga seharusnya dimusyawarahkan antara suami istri dan juga anak-anaknya. Ketiga, terdapat dalam surah Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka dapat menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepadanya. Dalam ayat-ayat musyawarah di atas tidak ditemukan satupun ashabul nuzul, baik itu dalam kitab Lubab Al-Nukul, Al-Syuyuti, Asbab, dan kitab-kitab lainnya. Namun demikian dalam surah Al-Imran ayat 159 dapat dipahami dari penafsiran para ulama bahwa ayat ini diturunkan sesuai perang Uhud. Ketika itu sebagian sahabat ada yang melanggar perintah Nabi. Akibat pelanggaran itu akhirnya menyeret kaum muslimin ke dalam kegagalan, sehingga kaum musyrikin dapat mengalahkan mereka. Dan umat Islam menderita kehilangan 70 sahabat terbaik. Di antaranya adalah Hamzah, Mus'ab, dan Sa'ad bin Ar-Rabi. Namun Rasulullah tetap diserukan untuk bersabar.
tahan uji dan bersikap lemah lembut, tidak mencela kesalahan para sahabatnya dan tetap bermusyawarah dengan mereka sebagaimana yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat 159. Para sahabat merasa bersalah dan takut kalau Rasulullah tidak mengajak bermusyawarah lagi karena ide keluar menemui musuh adalah dari mereka. Yang demikian sebagaimana dikatakan Muhammad Thahir bin Asyur, dalam perang Uhud Rasulullah menerima ide para sahabat dalam bermusyawarah. Yang demikian sumber dari perasaan hina yang ada pada mereka. Begitu juga Ibnu Katsir mengatakan bahwasannya Rasulullah telah bermusyawarah dengan para sahabat dalam perang Uhud untuk menentukan tindakan, tetap tinggal di Madinah atau keluar menghadapi musuh. Para sahabat memilih keluar menghadapi musuh, maka keluarlah pasukan muslim menghadapi mereka. Kegagalan ini tidak membuat Rasulullah mencela dan membenci mereka kepada perang Uhud, namun Rasulullah bersikap lemah lembut pada mereka. Yang demikian Allah memberitahukan bahwa itu semua merupakan taufik Allah yang diberikan kepada beliau. Ayat di atas Quran surat Al-Imran ayat 159 secara tekstual ditunjukkan pada Rasulullah, namun kandungan pemerintahannya juga untuk para umat setelahnya secara umum. Dari ayat tersebut di atas dapat diambil pelajaran bahwa musyawarah dilakukan dalam 3 aspek. Yang pertama, musyawarah terhadap persoalan keluarga. Hal ini karena dalam kehidupan keluarga, khususnya antara suami dengan istri, terdapat hal-hal yang harus disepakati dan diatasi sehingga kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik. Dari ayat di atas juga dapat diambil sebuah pelajaran bahwa dalam kehidupan keluarga, persoalan yang tidak terlalu besar saja seperti menyusui harus disepakati melalui proses musyawarah, apalagi persoalan yang lebih besar dan lebih prinsip daripada masalah tersebut. Yang kedua, musyawarah terhadap persoalan dalam kemasyarakatan. Yang ketiga, musyawarah terhadap persoalan politik, perjuangan kenegaraan dan lainnya. Karena itu, ketika Rasulullah SAW memimpin pasukan perang, beliau harus bermusyawarah dengan para sahabat yang menjadi pasukannya. Namun pada saat hasil keputusan musyawarah tidak sesuai harapan, maka hal itu tidak boleh membuat seorang pemimpin menjadi emosional. C. Manfaat musyawarah. Adapun manfaat musyawarah menurut Wahbah Az-Zuhaili yaitu: pertama, menghargai pendapat yang berbeda. Yang kedua, mengambil suatu keputusan yang matang setelah mempertimbangkan dari semua pandangan yang berbeda-beda. Yang ketiga, menyatukan hati pada jalan yang sama. Yang keempat, mengambil keputusan yang benar dan tepat. Adapun menurut Al-Maraghi, manfaat musyawarah yaitu: pertama, melalui musyawarah dapat mengevaluasi kadar pikiran, pemahaman, kecintaan, dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum. Yang kedua, karena pikiran seseorang yang berbeda-beda dan pandangan mereka yang bermacam-macam, sebab kemungkinan ada di antara mereka mempunyai suatu kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, sekalipun para pembesar. Yang ketiga, di dalam proses musyawarah, semua pendapat diujikan, kebenaran maupun kemampuannya. Setelah itu dipilih pendapat yang paling baik, sehingga dengan demikian akan tampak mana pandangan yang kuat dan mana yang lemah. Yang keempat, menyatukan hati berada dalam suatu upaya mencapai sukses dan kata mufakat dari apa yang diharapkan. D. Etika dalam melakukan musyawarah. Menurut Quran Surah Al-Imran ayat 158, ada 3 macam etika dalam melakukan musyawarah. Yang pertama, berlaku lemah lembut. Sikap ini penting, terutama bagi seorang pemimpin. Sikap kasar dan mau menang sendiri membuat mitra yang diajak bermusyawarah tidak menaruh simpati dan melakukan aksi walkout. Akibatnya, musyawarah tidak akan mencapai maksud yang diinginkan. Yang kedua, memberi maaf. Dalam bermusyawarah, tidak tertutup kemungkinan terjadi argumentasi yang alot dan menegangkan. Keadaan ini bisa mengakibatkan tersinggungnya satu pihak terhadap pihak yang lain. Hal ini harus dihadapi dengan sikap dingin dan terbuka. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan dari ayat di atas adalah
hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, musyawarah harus diiringi dengan permohonan ampunan kepadanya, supaya hasil yang dicapai betul-betul yang terbaik untuk semua. Barulah setelah dicapai kesepakatan, semua hasil tersebut diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya diadakan musyawarah. Ada beberapa nilai dasar yang harus diperhatikan dalam musyawarah, yaitu 1. Kebersamaan. 2. Persamaan pihak. 3. Kebebasan mengemukakan pendapat. 4. Penghargaan terhadap pendapat orang lain dan pelaksanaan hasil keputusan secara bertanggung jawab. Demikianlah dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.